Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil imani wal islami wal ihsan wa nahana 'anil kufri wal fusuqi wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawjudi fi kulli zaman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-103 daripada surat Al-Quran, Suratul Asri Makkiyatun wa ayatuha thalath. Surat yang bernama Al-Asr diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Para ulama tafsir berbagai macam pendapat menerangkan apa yang dimaksud dengan itu Al-Asr. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan maksudnya Al-Asri itu adalah masa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa? Itu untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya itu masa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di alam ini adalah, khususnya di alam dunia, Allah ciptakan adalah bermasa. Ada yang masanya 40 hari, ada yang masanya setahun, ada yang masanya 100 tahun, ada yang masanya 1000 tahun. Apabila habis itu masa, maka sesuatu itu tidak akan dapat berguna lagi. Sesuatu itu akan hancur, sesuatu itu akan panah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan manusia itu seringkali lupa dengan masa. Makanan, minuman, obat-obatan kalau sudah habis masanya, kadaluarsa, dibuang, kada kau dipakai lagi. Duit kalau sudah kadaluarsa, berapa banyaknya berisi duit, kada terpakai lagi. Nah, umur manusia pun kalau sudah kadaluarsa, maka umur itu tidak akan berguna lagi. Para muhibbin rahimakumullah, di waktu kita sakit itu sudah tanda-tanda bahwa umur kita mendekati kadaluarsa. Buktinya, orang yang sakit itu dia hanya dibolehkan memberikan hartanya sepertiga.
orang sudah sakit garing, bolehlah berwakaf seluruh hartaku kewakafakan, kada boleh, karena 2/3 sudah merupakan hak waris, cuma 1/3. Hartaku seluruhnya kuwakafkan untuk masjid, atau kuhadiahkan untuk fulan, atau kuberikan untuk fulan, sahkah? Kada sah. Yang sah cuma 1/3. Nah, ini menunjukkan bahwa umur itu sudah mendekati habis masanya, kadaluarsa. Nah, kapan umur itu habis? Kalau sudah roh kita sampai di hulqum. Nah, itu sudah kadaluarsa. Apapun yang kita perbuat daripada kebaikan, kalau sudah roh itu di hulqum, tentu tidak akan ada gunanya lagi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa ini untuk mengingatkan kepada kita agar menggunakan masa itu sebaik-baiknya, karena masa yang lalu tidak akan bisa diulang. Sampai kapanpun tidak akan bisa diulang masa yang telah lalu itu berlalu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahwa dimaksud dengan wal asri itu adalah demi salat asar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi salat asar? Itu untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya salat asar itu, betapa mulianya salat asar itu. Sehingga dikatakan yang paling mulia di antara yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Peliharalah sembahyang yang 5 waktu itu, jangan sampai dikeluarkan dari waktunya, terutama sembahyang wusta, sembahyang asar. Dan risiko orang yang melambatkan atau mengeluarkan asar dari waktunya itu sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man taraka salat al-asar faqad habita 'amaluh." Orang yang meninggalkan secara sengaja sembahyang asar, gugurlah amal ibadahnya pada hari itu. Mulai pagi sembahyang subuh, sembahyang zuhur, bersedekah, memberi makan orang, macam-macam, tapi asar tak imbah maghrib menggawinya, habita amaluhu, gugur amalnya. Di dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan, dan juga tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan, hukiya anna imra'atan tasihu fi sikatil Madinah wa taqulu dulluni 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha madha hadatha, qalat ya Rasulullah inna zawji ghaba fazanaitu faja'ani waladun min az-zina fa'alqaitu fi dannin min al-khal hatta mata thumma bi'na dhalika al-khalla fahal min taubah. وقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم بسببه وأما القتل فجزاؤه جهنم وأما بيع الخل فقد ارتكبت به كبيرة لكني أظن أنك تركت صلاة العصر. Dikisahkan ada seorang perempuan berteriak-teriak di jalan kota Madinah. Perempuan tadi berteriak, minta tunjukkan, minta bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu
di jalan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertanya kepada perempuan, "Madza hadath?" Apa yang terjadi? Kata Rasul. Ada apa? Perempuan tadi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami ulun tidak ada." Artinya laki ini kemana? Kan merantau, kada tahu. Suami ulun merantau, ada di benua. Fazana itu maka ulun berzina. Akhirnya ulun hamil dan beranak. Anak itu ulun buat di dalam wadah besar yang berisi cuka. Akhirnya mati anaknya. Begitu anaknya mati dalam cuka tadi, kami jual cukanya. Maka ada mayat dalam cukaan itu, dijual cukanya. Fahal li min taubah, adakah ulun ini tobatnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita menjawab, amma zina fa alaiki rajmu bisababihi. Adapun zina itu, kata Rasulullah, engkau mesti dirajam. Rajam itu diandak di tanah lapang, diseru kaum muslimin, disuruh manawaki lawan batu sampai mati. Itu hukuman orang berzina, supaya di akhirat bebas. Nah, ikan berzina itu hukumnya adalah rajam. Adapun ikan membunuh anak itu, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Adapun ikan menjual cuka nang dalamnya ada mayit, dalamnya ada bangkai, itu engkau melakukan dosa yang besar. Tetapi aku menyangka, ujar Rasulullah, bahwa engkau wahai perempuan meninggalkan sembahyang asar. Artinya apa? Bahwa orang yang meninggalkan sembahyang asar itu berpotensi, berpeluang untuk melakukan berbagai macam maksiat. Makanya dalam Al-Quran disebut secara khusus, hafizu ala salawat was salatil wusta. Pelihara sembahyang 5 waktu, terutama asar. Karena orang yang sengaja meninggalkan asar ini berat risikonya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat ini, wal asri, demi salat asar. Demikian menurut sebagian pendapat ulama tafsir. Nah, jadi wal asri itu ada yang mengartikan demi masa, ada yang mengartikan demi salat asar, ada lagi yang mengartikan nanti demi masa senja, waktu senja. Macam-macam pendapat ahli tafsir tentang sumpah itu. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Al-insan itu ba'alif lam, ujar para ulama, atau alif lam lil istighraq, alif lam yang menghabiskan. Artinya seluruh manusia itu. Ada yang mengatakan alif lam lil jinis, artinya seluruh jenis manusia itu berada dalam kerugian. Kalau rugi menurut kita, orang nukar barang 1000, payu 500 itu rugi, tuh kan? Nukar sapida 1 juta, begitu dijual payunya 500 itu rugi. Itu menurut kita. Kalau Al-Quran mengartikan rugi bukan seperti itu. Apa yang dikehendaki Al-Quran dengan manusia itu dalam kerugian? Dalam tafsir Al-Fakhrur Razi mengatakan, al-hirmanu 'anil jannah wal wuqu' finnar. Itu ngarannya rugi. Orang yang dalam kerugian itu adalah tertegah masuk surga dan berhak masuk neraka. Nah, itu rugi.
Itu rugi yang sebenar-benar rugi. Masuk ke surga kada kawa, ke neraka masuknya, nah itu ngaran rugi. Jadi manusia ini ya macam itu, masuk neraka semuaan, kada kawa ke surganya. Allah bersumpah tuh, Allah bersumpah menerangkan bahwa seluruh manusia itu masuk neraka. Illalladzina amanu, untung ada kecualinya. Jika ada kecualinya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling mengingati tentang amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati, mewasiati dengan sabar. Imam Fakhrul Razi mengatakan hadhil ayat fiha wa'idun syadid. Ini ayat merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini peringatan yang keras. Li'annahu ta'ala hakama bil khasar ala jami'in nas illa man kana atiyan bihadhihi asya'il arba'ah. Karena Allah menyatakan dengan kerugian atas seluruh manusia kecuali orang yang memperbuat 4 hal ini: beriman kepada Allah dan Rasul, yang kedua beramal saleh, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat sabar. Dan sabar ini mencakup ketiga-tiganya. Orang beriman mesti sabar dengan keimanannya terhadap godaan-godaan yang merusak iman. Diperlukan sabar dalam iman. Di dalam beramal saleh macam sembahyang itu perlu sabar. Bila kada sabar ya kada betumakninah kayaknya. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar lebih perlu lagi sabar. Orang yang kada punya sifat sabar kada boleh amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Banyak rusaknya pada manfaatnya. Menyuruh orang berbuat baik, orang kada mau, nak bakalahian lawan jadinya. Ada penyabaran orangnya. Menyuruh amar ma'ruf kebaikan, melarang kemunkaran, kayaknya disambati orang ma'amuk. Nah itu kada khawatir. Sabar. Yang keempat, sabar itu pun perlu sabar. Si sabar ini perlu sabar. Sabar dari apa? Sabar dari riya. Kadang-kadang orang sabar itu bisa riya, bisa minta nilai kepada manusia bahwa aku ini penyabar. Nah itu kada sabar dengan sabar. Orang yang sabar perlu sabar daripada ujub dan lain sebagainya. Nah jadi sabar ini merupakan ruh daripada segala macam kebaikan. Perlu kesabaran. Makanya ditutup dengan watawasaw bis sabri, saling mewasiati dengan kesabaran. Nah para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-104 daripada surah Al-Quran, Suratul Humazah, Makiyah, wa ayat 29. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para muhibbin rahimakumullah, telah hadir di tengah kita yang pada malam hari ini yang mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari Jakarta, dan kita ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau di majelis ini. Dan dalam kesempatan ini pula kita mintakan kepada beliau untuk memberikan tausiah atau nasihat-nasihat agama kepada kita. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa jihadi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu furta. Sadaqallahul azim. Wahaikum tahiyatul Islam jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Sepantasnya lah malam yang berbahagia ini kita meningkatkan rasa syukur kita di hadapan Allah. Di tengah rahmat Allah, hujan yang begitu indah, tapi majlis kita berjalan dengan lancar. Amin. Insya Allah guru kita dan jamaah semua yang ada di majlis ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan kita ke majlis ini insya Allah akan dapat memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita dipertemukan dengan shaf Rasulullah fil jannah insya Allah. Amin. Salawat dan salam insya Allah terlimpah ruah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang saya hormati Ustadz Bahid hafizahullah, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberi kekuatan, diberikan rizki yang banyak untuk mengentaskan majlis taklim kita semakin besar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kula-kula dan sanak barataan, rasanya kaganangan lama ulun kada bertemuan muwajahah, tapi kalau berteleponan sih biasa ya. Insya Allah ulun selalu saling kontak dengan ustadz kita dan selalu saling menasehati, wabil khusus ulun yang dapat masukan-masukan banyak tentang banua kita ini. Para habaib, para ulama, para hadirin yang berbahagia, rasanya ulun tidak perlu lagi mempanjang lebar apa yang telah disampaikan Ustadz tadi, tapi di penghujung tadi ulun mendapatkan kalimat makna sabar. As-sabr wal musabarah, sabar yang penuh sesabar-sabarnya, yang sabarnya itu seperti sabarnya ulul azmi. Ayat tadi mengingatkan kepada kita setelah dijelaskan dengan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar di ayat yang disampaikan tadi dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka, hendaklah kita bersabar diri kita. Maksudnya di situ Rasulullah sebenarnya, tapi diarahkan ke kita semua. Wasbir, hendaklah kita bersabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, betapa indahnya majlis kita ini, majlis yang penuh rahmat dan barakah, yang mengajak kita ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar. Betapa indahnya, betapa nikmatnya kita dibandingkan orang yang hanya sibuk dengan suasana hura-hura kehidupannya, tapi kita ada di majlis yang begitu indahnya, yang yuhafidunal malaikah, yang malaikat menyaksikan dan mencatat kebaikan kita insyaallah. Amin. Ma'alladzina yad'una rabbahum, hendaklah bersabar dengan orang-orang yang mengajak kita kepada rabbahum, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pembimbing, pengatur, pencipta alam semesta ini. Allah
subhanahu wa ta'ala. Bil ghada, pada waktu siang, wal asyi, pada waktu malam. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, yang lain tidak bukan adalah mengharap apa harapan kita datang ke majelis ini, apa harapan kita dengan suasana hati yang tawadhu, dengan niat yang ikhlas, dengan langkah yang semangat menuju jalan Allah. Tidak lain dan tidak bukan yuriduna wajha, mengharap ridha Allah. Ma fi makna kalau kita ada niat yang lain. Percuma kalau kita datang ke majelis ini ada niat-niat yang lain, seperti Ustadz bilang tadi, ada riya dari sabar itu. Riya itu tuh kadang-kadang berlawanan pada diri kita, berhadapan langsung. Ketika jalan, rasanya aku bangga dilihatin. Hanya itu yang yuwaswisu fi sudurinas, itu yang membuat kita muncul perasaan-perasaan yang akhirnya mengganggu amal ibadah kita. Yuriduna wajha, mengharap ridha Allah. Tidak ada yang lain kenikmatan kecuali nikmat mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah yang berbahagia, kalau kita perdalam sedikit lagi, kalau kita mengharap ridha Allah, godaannya banyak. Berada di jalan Allah tuh godaannya berat, sampai diingatkan wala ta'du ainaka anhum, jangan sampai mata kita ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Dunia ini menggoda begitu indah. Siapa yang nggak tergoda oleh dunia, siapapun namanya. Tapi ingat, wa aqimul wasna bil qisti wala tukhsirul mizan, agar kita seimbang melihat dunia itu. Ada dunia, ada akhirat. Wala ta'du ainaka anhum, jangan matamu kau picingkan. Turidu zinatal hayatad dunya. Godaan di sini cukup banyak. Bukan berarti kita nggak boleh mengambil dunia, bukan. Doa saja kita, Rabbana atina fi dunya wa fil akhirati baru. Subhanallah, Allah ingatkan kita, begitu jangan kau picingkan mata kita dengan hal-hal yang menggoda kita jadi lupa di jalan Allah, dari lupa dengan tujuan kita kepada ridha Allah. Allahu Akbar. Baru diingatkan lagi, wala tuti man akfalna qalbahu, hati-hati jangan kau taati godaan hati kita yang mengajak, yang membuat lalai hati kita di jalan Allah. Dan yang membuat lalai kita di jalan Allah itu cukup banyak sekali, apalagi di era teknologi yang IT yang begitu canggih. Sekarang ini kemaksiatan itu udah bisa berada di dalam tubuh kita sendiri, dalam fisik kita, di dalam handphone kita, bujur ya. Jadi kemaksiatan itu kadang perlu jauh-jauh. Sekarang teknologi itu masuk ke kampung-kampung dengan teknologi satelit ya, serangan udara, nggak perlu lagi harus datang ke pintu ya, tapi cukup dengan udara saja. Dengan teknologi yang begitu canggihnya, yang namanya ghazwatul fikri, perang urat saraf, itu mudah diserang umat kita ini. Kita udah ngaji sedemikian rupa susahnya, tapi digoda sedikit saja dengan teknologi, masuk langsung ke handphone kita, ke TV kita, ke laptop kita, ke komputer kita. Anak-anak kita di rumah, tanpa ketahuan pun dia sudah bisa, karena teknologi itu begitu mudah, begitu cepat perkembangan sekarang. Bujur Allahu Akbar. Teknologi pada dasarnya baik, tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut.
Jadi jangan kaget nanti kalau muncul fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Si fulan pernah berbuat begini, si fulan pernah begini, ini CD-nya. Padahal itu teknologi yang sangat mudah dibuat, direkayasa sangat mudah sekarang ini. Palanya siapa, badannya siapa, kakinya punya siapa, didekati, jadi gerakan, jadi animasi. Naudzubillah. Subhanallah, begitu canggihnya. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, wala tuti' man aghfalna qalbahu, kita lalai an zikrina, dari zikir pada Allah, hati dari ingat kepada Allah. Makanya subhanallah, majlis zikir kita ini begitu indah. Sebelum ungkapan-ungkapan Ustadz sampaikan tadi yang beberapa menit singkat, tapi jamaah yang hudur subhanallah alaf, ribuan, menggambarkan keberkahan majlis Nurul Muhibbin ini. Amin. Yang insyaallah majlis ini terus akan meningkat berkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taba'a hawa, baru dilanjutkan, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, jangan kau ikuti lalainya hati kamu dan lupa dari Allah, dan kamu ikuti syahwat. Wa taba'a hawa, kau ikuti hawa nafsu. Syahwat ini datangnya itu indah, menggodanya itu mudah, cepat. Kalau kita kurang zikir kepada Allah, maka gampang yang namanya yuwaswisu fi sudurinas, itu godaan setan itu masuk. Wa kana amruhu furuta, dan kalau demikian sudahlah, hancurlah kita. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, betapa indahnya silaturahmi kita malam ini, yang rasa kaganangan ulun kepada pian baratan, wabil khusus kepada guru yang insya Allah sungguh pun jarang bermuajahat, tapi dampak dengan teknologi telepon itu memudahkan setiap kapan saat kita bisa saling komunikasi. Semoga majlis ini mendapat rahmat dari Allah, semoga kedatangan itu mendapat berkah dari Allah, dan kita semua ditempatkan fil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Faya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli